Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo anak-anak hebat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali hari ini masih di channel YouTube Bu Nurmi. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Silahkan di-share juga agar teman-teman kalian mendapat ilmu pengetahuan. Anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Ayo siapkan alat tulis kalian, dan yang paling penting siapkan juga semangat kalian, karena materi kali ini tidak kalah menarik dari materi di video pembelajaran kita sebelumnya. Sudah siap? Yuk check it out. Anak-anak hebat, materi kita kali ini adalah tentang organ pernapasan pada hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup yang bernapas seperti halnya manusia, sehingga setiap hewan memiliki alat pernapasan tersendiri. Bisa dibilang alat pernapasan pada hewan ini sesuai dengan tempat tinggalnya. Dari sekian banyak jenis hewan, ada beberapa hewan yang memiliki alat pernapasan khusus, seperti cacing tanah dan ikan. Tahukah kalian apa saja alat pernapasan yang ada pada hewan? Ayo kita langsung simak penjelasan berikutnya. Sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Serangga adalah salah satu hewan yang unik dan memiliki alat pernapasan berupa trakea. Adapun beberapa jenis hewan ini juga termasuk serangga seperti belalang, rayap, nyamuk, kupu-kupu, dan lalat. Perlu kalian ketahui bahwa alat pernapasan trakea itu merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang. Percabangan trakea disebut dengan trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Selanjutnya, alat pernapasan pada hewan ikan atau Pisces. Alat pernapasan pada ikan ada pada lembaran insang. Pada insang terjadi pertukaran udara, bahkan ikan bisa menyimpan oksigen dan mengatur gerak karena memiliki gelembung renang. Oksigen yang didapatkan ikan itu berasal dari dalam air. Ada beberapa tahap mekanisme pernapasan ikan. Pertama-tama, ikan membuka mulutnya untuk mengambil air. Setelah airnya mengalir ke dalam rongga mulut dan setelahnya menuju lembaran insang. Nah, pada saat air melewati lembaran insang, maka oksigen akan diikat oleh hemoglobin darah, dan saat bersamaan juga hemoglobin melepaskan karbon dioksida ke dalam air. Kemudian sistem pernapasan pada burung atau apes. Burung merupakan salah satu hewan yang unik karena memiliki kemampuan terbang jarak jauh. Hal ini dikarenakan burung memiliki otot pada dada yang bisa menggerakkan sayap ketika terbang. Sedangkan alat pernapasan yang dimiliki oleh burung yaitu paru-paru layaknya manusia. Namun, burung memiliki alat bantu pernapasan, yaitu kantong udara. Perlu diketahui bahwa fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan oksigen, membantu pernapasan saat terbang, mencegah hilangnya panas tubuh, serta memperbesar atau memperkecil berat jenis ketika berenang. Selanjutnya, jenis pernapasan pada amfibi. Nah, katak merupakan salah satu jenis hewan amfibi atau hewan yang menggunakan dua alat pernapasan. Ketika katak masih dalam bentuk larva, alat pernapasan yang digunakan adalah insang luar. Sedangkan ketika sudah menjadi berudu ya, alat pernapasan yang digunakan adalah insang. Nah, ketika berudu ini sudah dewasa dan tumbuh menjadi katak dewasa, bisa berfungsi dengan menggunakan paru-paru dan kulit yang mengalami proses mekanisme pernapasan seperti fase inspirasi dan ekspirasi. Sistem pernapasan pada reptil. Pada jenis reptil bernapas menggunakan paru-paru. Adapun beberapa hewan yang masuk dalam jenis reptil diantaranya buaya, ular,
kadal, biawak, dan cicak. Proses pernapasan pada reptil ini, udara masuk melalui hidung. Setelahnya, masuk ke batang tenggorokan dan menuju paru-paru. Nah, pada paru-paru inilah nanti oksigen akan diserap dan secara bersamaan paru-paru akan mengeluarkan karbon dioksida. Berikutnya, sistem pernapasan pada mamalia. Alat pernapasan pada hewan mamalia hampir sama dengan manusia. Hewan ini hidup di dua dunia, yaitu di darat dan di air. Ketika di daratan, pernapasannya hampir sama dengan manusia, mulai dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Contohnya adalah kuda. Sedangkan ketika hidup di air, alat pernapasan yang digunakan adalah paru-paru. Namun pada hidung hewan mamalia ini dilengkapi dengan katup yang akan tertutup ketika di dalam air. Contohnya adalah lumba-lumba. Nah, anak-anak hebat, ternyata tidak semua hewan yang hidup di air itu bernapas dengan insang loh ya. Terakhir adalah sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Hewan ini menggunakan permukaan tubuhnya untuk bernapas. Karena kulit cacing tanah sangatlah tipis. Bahkan pada permukaan kulit cacing tanah ini terdapat pembuluh darah yang dalam jumlah yang sangat banyak. Ketika kita melihat cacing tanah, biasanya terlihat basah dan lembab. Hal ini dikarenakan kulit cacing tanah menghasilkan lendir. Nah, dengan kondisi tersebut, cacing tanah akan lebih mudah menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, anak-anak hebat, ternyata ada beragam organ pernapasan pada hewan yang kita pelajari hari ini. Subhanallah, Allah Maha Kuasa menciptakan kehidupan di alam ini. Oke, tunggu video pembelajaran berikutnya ya, yang tentu lebih menarik dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Sekian, semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.